Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktu untuk hadir pada Zoom malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zatunisa Zahra dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Dokter. Selanjutnya, apakah teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandan Nur Aini. Saya alumni dari SMA IT Izzuddin Palembang dan sekarang menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulaika Fatlira Martlima. Saya alumni dari SMA IT Izzuddin dan sekarang saya mahasiswa Universitas Jambi di Fakultas Ilmu Hukum. Baik, perkenalkan nama saya Atika. Saya alumni dari SMA IT Izudin dan sekarang menjadi mahasiswa di Politeknik Kesehatan Palembang. Halo semua, perkenalkan nama saya Gina Nur Nabila, alumni dari SMA IT Izzuddin. Sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhana Dinata, alumni dari SMIT Izzuddin, dan sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Teknik Elektro. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang kebugaran tubuh, pentingnya olahraga, dan pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Outline pada hari ini adalah yang pertama ada kebugaran tubuh, yang kedua ada olahraga dan aktivitas fisik, dan yang ketiga ada aplikasi Pacer Health. Yang pertama yaitu kebugaran tubuh. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan memiliki cadangan energi yang tersisa, ia mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tak terduga sebelumnya. Melalui berbagai kegiatan fisik, baik kerja berat maupun ringan, yang dilakukan secara teratur dan sistematis, yang dapat diindikasikan bahwa jantung secara progresif memiliki daya kekuatan atau kerja lebih banyak dari biasa. Hal ini ditandai oleh adanya kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Kebugaran jasmani ini merupakan sari utama atau cikal bakal dari kesegaran secara umum. Jadi, apabila seseorang dalam keadaan segar, salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampakan jasmaninya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mencapai kesegaran secara meluruh atau umum tanpa disadari oleh keadaan kebugaran jasmani yang baik. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang sangat tinggi juga akan nampak tidak berdaya jika tidak memiliki kebugaran aspek hidup lain, terutama kelanjutan kesegaran rohani dan sosial. Jadi kebugaran jasmani sebagai ciri awal, pendorong dan sumber kekuatan bagi penggerak perkembangan dan pertumbuhan jasmani ke arah yang lebih baik, sehingga aspek lain dapat dicapai dengan penuh harapan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan memiliki cadangan energi yang tersisa, ia mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tak terduga sebelumnya. Melalui berbagai kegiatan fisik, baik kerja berat maupun ringan, yang dilakukan secara teratur dan sistematis, yang dapat diindikasikan bahwa jantung secara progresif memiliki daya kekuatan atau kerja lebih banyak dari biasa. Hal ini ditandai oleh adanya kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Kebugaran jasmani ini merupakan sari utama atau cikal bakal dari kesegaran secara umum. Jadi, apabila seseorang dalam keadaan segar, salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampakan jasmaninya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mencapai kesegaran secara meluruh atau umum
tanpa disadari oleh keadaan kebugaran jasmani yang baik. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang sangat tinggi juga akan nampak tidak berdaya jika tidak memiliki kebugaran aspek hidup lain, terutama kelanjutan kesegaran rohani dan sosial. Jadi kebugaran jasmani sebagai ciri awal, pendorong dan sumber kekuatan bagi penggerak perkembangan dan pertumbuhan jasmani ke arah yang lebih baik, sehingga aspek lain dapat dicapai dengan penuh harapan. Terus selanjutnya itu ada komponen kebugaran jasmani. Menurut Ichan 1988 mengatakan kriteria kebugaran jasmani ini ditentukan oleh dua komponen, yaitu yang pertama ada komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini terdiri dari daya tahan kardiovaskuler, yaitu jantung secara progresif memiliki daya atau kekuatan kerja lebih baik dari biasa sebelum terbiasa latihan jasmani secara teratur. Selanjutnya yaitu ada daya tahan dan kekuatan otot. Kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan pertumbuhan tubuh, yaitu keseimbangan pertumbuhan tubuh tergantung pada keadaan perbandingan ketebalan lemak dan otot dan tulang. Wanita memerlukan 13-18% ketebalan lemak dari berat badannya, sedangkan laki-laki memerlukan lebih kurang dari 10% sampai 13%. Selanjutnya yaitu ada kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang bergerak tubuh secara maksimal. Komponen yang kedua itu ada komponen keterampilan yang bersifat atletik. Yang pertama itu ada kecepatan, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkatnya. Yang kedua yaitu ada waktu reaksi, yaitu selang atau jangka waktu antara rangsangan dan permulaan gerak motor. Ya, yang selanjutnya itu ada daya ledak atau power, yaitu kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Selanjutnya itu ada kelincahan, yaitu kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara tepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan keseimbangan. Selanjutnya itu ada keseimbangan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan posisi atau sikap tubuh secara tepat pada melakukan gerakan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang faktor pertama itu ada faktor umur, yaitu terdapat bukti yang berlawanan antara umur dan kelenturan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelenturan meningkat sampai remaja awal dan sesudah itu menurun. Faktor yang kedua itu ada jenis kelamin. Secara umum, anak perempuan lebih lentur daripada laki-laki. Kekuatan otot juga berbeda antara jenis kelamin. Selanjutnya itu ada faktor genetik, yaitu genotip mempengaruhi komponen kesegaran jasmani yang berbeda dengan berbagai jalan. Faktor selanjutnya itu ada ras. Pola kesehatan jasmani bervariasi di antara anak-anak dengan etnis atau ras yang berbeda akibat faktor biologis dan faktor sosiokultural. Yang terakhir yaitu ada faktor dari aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu ada olahraga dan aktivitas fisik. Pergeseran pola hidup dari banyak bekerja secara dinamis menjadi jarang bekerja ditengarai sebagai penyebab menurunnya ke tingkat kebugaran. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari semakin lajunya perkembangan teknologi. Orang-orang berlomba-lomba menciptakan berbagai peralatan serba otomatis untuk mengganti hampir semua pekerjaan manusia. Orang yang mulanya harus bekerja secara fisik, misalnya berjalan ke rumah, ke tempat atau ke tempat bekerja, diganti oleh peran motor atau mobil, sehingga orang cenderung statis, kurang kerja fisik, dan bermalas-malasan. Aktivitas fisik adalah segala suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dalam intensitas rendah maupun tinggi. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, sangat banyak manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik merupakan segala macam kegiatan yang menggerakkan tubuh yang membutuhkan energi untuk mengerjakan seperti mencuci, jogging, berenang, atau bersepeda. Aktivitas fisik terdiri dari 3 golongan, yaitu ada intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Dengan menjaga kebugaran tubuh, dengan melakukan aktivitas fisik intensitas rendah, sedang maupun tinggi, mampu meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit di usia tua. Apabila kurangnya aktivitas fisik atau masyarakat kurang bergerak ataupun malas untuk bergerak yang selalu mengandalkan teknologi, itu dapat
Bentar, guys. Itu dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan. Keadaan manusia kurang melakukan gerakan atau juga disebut dengan hipokinetik dapat menyebabkan berbagai problematika kesehatan yang ditandai dengan semakin banyaknya orang terkena penyakit degeneratif atau non-infeksi seperti penyakit jantung, hipertensi, aterosklerosis, diabetes mellitus, osteoporosis, sakit pinggang, gampang kelelahan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang ilmu faal olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya sesuai dengan tujuannya melakukan olahraga. Aktivitas olahraga sangat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Terlebih lagi memang aktivitas itu memberikan kontribusi langsung pada komponen kebugaran jasmani. Aktivitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan usia seseorang. Faktor keselamatan dan peralatan yang digunakan, aktivitas olahraga tidak bisa dilakukan sembarangan. Tetap harus dilakukan dengan teknik dan aturan yang benar. Pergeseran pola hidup dari banyak bekerja secara dinamis menjadi jarang bekerja ditengarai sebagai penyebab menurunnya tingkat kebugaran. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari semakin lajunya perkembangan teknologi. Orang-orang berlomba-lomba menciptakan berbagai peralatan serba otomatis untuk mengganti hampir semua pekerjaan manusia. Orang yang mulanya harus bekerja secara fisik, misalnya berjalan ke rumah, ke tempat atau ke tempat bekerja, diganti oleh peran motor atau mobil, sehingga orang cenderung statis, kurang kerja fisik, dan bermalas-malasan. Saat ini di Indonesia, minat masyarakat melakukan olahraga meningkat, baik di tempat umum, di jalan raya, maupun di lapangan olahraga. Selain itu, bermunculan berbagai kelompok olahraga rekreasi seperti bersepeda, mendaki, trekking, mancing, dan pusat kebugaran jasmani. Pentingnya kebugaran tubuh seseorang harus mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya dalam peningkatan kualitas kemampuan kondisi fisik seperti daya tahan kardiovaskuler, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan tubuh, dan kelenturan tubuh. Dalam hal ini, seseorang dapat melakukan latihan yang maksimal terhadap kondisi fisik tersebut. Selanjutnya, yaitu ada aplikasi Pacer Health. Smartphone atau ponsel cerdas saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak orang dalam mendukung aktivitas di era teknologi informasi. Dengan perangkat yang dilengkapi berbagai macam sensor, pengguna dapat memanfaatkan smartphone lebih dari sekedar alat komunikasi. Salah satu pemanfaatan sensor yang tertanam pada perangkat smartphone adalah aplikasi kesehatan atau yang lebih dikenal dengan healthcare application. Aplikasi ini memanfaatkan sensor motion yang merupakan kelompok sensor di Android yang memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari suatu perangkat. Contohnya yaitu aplikasi penghitung langkah. Aplikasi ini dapat membantu mengetahui berapa banyak langkah yang telah ditempuh dan jumlah kalori yang sudah dibakar, dan memantau kegiatan olahraga secara rinci. Salah satu aplikasinya adalah aplikasi Pacer Health. Pacer adalah aplikasi menghitung langkah. Tidak hanya menghitung langkah, Pacer juga bisa melacak segala aktivitas olahraga. Aplikasi penghitung langkah kaki ini di iPhone dan Android dapat diunduh secara gratis, dan berbagai fitur yang ada pada aplikasi penghitung langkah ini mudah dipahami dan digunakan. Pacer adalah pilihan yang mudah dari yang terbaik secara keseluruhan. Aplikasi ini memiliki pedometer yang andal dengan fitur pelacakan kesehatan tambahan dan kompatibilitas luas dengan perangkat dan aplikasi kebugaran lainnya. Selain itu, selain menghitung langkah harian, Pacer menawarkan banyak fitur hebat lainnya yang menjadikannya aplikasi penghitung langkah yang baik. Aplikasi ini dapat melacak berat badan, BMI, asupan kalori, riwayat aktivitas, tekanan darah, workout, dan banyak lagi. Aplikasi ini juga dapat membuat rencana dan tujuan membuat grup jalan-jalan dengan teman, dan menikmati banyak fitur keren lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Thanks for your attention. Apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.